Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita telah diberikan kesehatan. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andri Yadi Paembonan SSI MSc dan Bapak Rizky Martin Antosia SSI MT selaku dosen pengampu mata kuliah geolistrik terapan. Perkenalkan, saya Olvian Gioloani, NIM 118120109, mahasiswi dari Prodi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera. Adapun judul presentasi kali ini adalah penelitian menggunakan geolistrik untuk eksplorasi air tanah di area basement kristalin barat daya Nigeria, implikasi untuk keberlanjutan sumber daya air tanah. Yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang. Air tanah sebagai sumber air sangat diperlukan, baik untuk keperluan industri bahkan untuk keperluan rumah tangga. Air tanah dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang hidup di dunia. Untuk itu, dibutuhkan air tanah di bawah permukaan bumi dengan jumlah yang cukup banyak serta memiliki kualitas yang tinggi. Dengan berbagai karakterisasi geologi bawah permukaan, menggunakan teknik resistivitas itu sudah baik dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah terkait penyelidikan hidrologi di daerah geologi yang kompleks seperti basement kristal. Perlu kita ketahui, basement kristal adalah batuan di bawah platform atau penutup sedimen, atau lebih umum dikenal dengan batuan yang berada di bawah batuan sedimen atau cekungan sedimen yang berasal dari batuan metamorf atau batuan beku. Dalam penelitian ini, untuk mengkarakteristik bawah permukaan, itu digunakan kombinasi dari Electrical Resistivity Imaging atau ERI dan Vertical Electrical Sounding atau VES. Tujuan penelitian. Tujuan pada penelitian kali ini adalah untuk eksplorasi air tanah di bagian barat daya Nigeria agar dapat digunakan dalam industri dan kebutuhan rumah tangga di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini berdasarkan geologi dan hidrogeologi serta akuisisi dan pemrosesan datanya. Yang pertama adalah geologi dan hidrogeologinya. Penelitian kali ini dilakukan di daerah kampus Politeknik Ibadan, Barat Daya Nigeria. Sebagian besar di wilayah Barat Daya Nigeria didasari oleh batuan metamorf atau gneiss migmatis dan batuan metasedimen. Kompleks gneiss migmatis ini di wilayah ini itu termasuk kuarsit minor dan bantalan kalsium silika. Jenis batuan utama yang ada di wilayah penelitian itu didominasi oleh batuan granit dan batuan skis dari metasedimen. Lalu ada juga mineral seperti biotit dan juga beberapa jenis batuan gneiss dari metamorf. Seperti yang saya katakan tadi, batuan yang dominasi dalam penelitian ini itu kan adalah batuan skis dan batuan granit. Nah, batuan skis itu ditandai dengan warna kuning dan warna abu. Batuan skis yang warna kuning adalah memiliki mineral kuarsit, sedangkan yang abu batuan gneiss skis. Lalu batuan granit itu ditandai dengan warna orange ini yang memiliki mineral biotit, sedangkan batuan granit yang warna hijau ini memiliki mineral seperti hornblende. Selanjutnya adalah proses akuisisi dan pemrosesan data. Akuisisi dilakukan dengan alat pengukur omega resistivitas meter di lokasi investigasi sekitar kampus Politeknik Ibadan Barat Daya Nigeria. Penelitian dilakukan dengan 5 titik tes di sepanjang 5 jalur atau 5 lines dengan penyebaran elektroda atau AB/2-nya adalah 75 meter menggunakan susunan selam bersih. Akan ada 5 garis profil resistivitas listrik 2 dimensi dari arah barat timur dan utara selatan dilakukan dengan masing-masing profil resistivitas 2 dimensinya dengan panjang 110 meter. Susunan Wenner dengan jarak elektroda paling kecil 5 meter untuk data di setiap profil. Konfigurasi Wenner dilakukan untuk survei ERT 2 dimensi karena aplikasinya sangat mudah. Kekuatan sinyalnya baik, dan kepekaan yang lebih besar terhadap variasi resistivitas vertikal atau struktur yang terletak horizontal dengan batuan daerah penelitian. Pemrosesan data yang diperoleh dari data FPIS ini dilakukan dengan memplot resistivitas semu atau nilai resistivitas semuanya terhadap jarak elektroda setengah arus atau AB/2 pada lembar log grafik.
Diperoleh nilai resistivitas dan ketebalan dari pencocokan kurva parsial, lalu kemudian diinput iterasi dengan software WinResist untuk mendapatkan parameter akhir untuk lapisan geolistrik bawah permukaan. Selain itu, data resistivitas semu tadi itu diobservasi juga melalui 2D Electrical Resistivity Tomography atau ERT yang diproses dan diinversikan menggunakan kode inversi pada software RES2DIN. Ini merupakan gambar peta citra satelit dari lokasi penelitian di Ibadan yang garis warna biru ada 5. Garis warna biru itu merupakan garis profil resistivitas untuk 2 dimensi, sedangkan yang tanda panah warna kuning itu merupakan titik-titik phase-nya. Jadi pada penelitian ini digunakan 5 line dan 5 titik phase dengan panjang lintasan sekitar 110 meter untuk resistivitas 2 dimensinya. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada kurva pertama. Nih, pada kurva pertama ada 3 lapisan yang dilihat. Lapisan pertama itu resistivitasnya sekitar 483,3 ohmmeter, resistivitas kedua 60,3 ohmmeter, dan resistivitas lapisan ketiga adalah 784,6 ohmmeter. Interpretasinya adalah dari 0 hingga 2 atau 3 meter, lapisannya adalah lapisan lempung, sedangkan dari 2 atau 3 meter hingga sekitar 10 meter itu, lapisannya adalah lapisan lapuk atau retakan, dan dari 10 meter ini hingga tak hingga, dia merupakan lapisan phase basement. Apa sih lapisan phase basement? Lapisan phase basement itu adalah lapisan batuan sekis dengan warna abu-abu yang memiliki struktur foliasi, tekstur sekistostik, dan terdapat urat kuarsa di dalamnya. Selanjutnya adalah kurva phase yang kedua. Hampir sama dengan yang pertama juga, tapi nilai resistivitasnya yang berbeda. Jadi di sini tetap ada 3 lapisan, tetapi resistivitasnya berbeda, ketebalan yang berbeda, dan kedalamannya mungkin juga berbeda. Resistivitas lapisan pertama adalah 739,7 ohmmeter, yang kedua 84,6 ohmmeter, yang ketiga adalah 1928,4 ohmmeter, di mana interpretasinya antara 0 sampai sekitar 2 meter itu adalah lempung, dari 2 hingga 15 meter dia adalah batuan lapuk atau batuan retakan, sedangkan dari 15 hingga tak hingga itu adalah phase basement. Untuk lapisan ketiga, keempat hingga kelima juga sama. Jadi 3 titik phase lainnya ini juga memiliki 3 lapisan yang sama, tetapi nilai resistivitasnya yang berbeda. Jadi resistivitas di titik ketiga ini di lapisan pertamanya sekitar 723,3 ohmmeter, lapisan keduanya 83,2 ohmmeter, lapisan ketiganya 909,1 ohmmeter. Di titik phase keempat, lapisan pertamanya 973,9 ohmmeter, lapisan keduanya di 93,5 ohmmeter, dan lapisan terakhirnya adalah sekitar 2078,9 ohmmeter. Pada kurva phase yang kelima, untuk lapisan pertamanya memiliki nilai resistivitas yang tinggi, sekitar 1746,9 ohmmeter. Ya, lapisan keduanya itu sekitar 71,3 ohmmeter, dan lapisan terakhirnya adalah sekitar 1532 ohmmeter. Di mana hasil interpretasinya sama saja dengan yang lainnya, memiliki 3 lapisan, tetapi ini kedalamannya berbeda-beda. Dari 0 sampai sekitar 2 ini merupakan lempung, 2 sampai sekitar 10 meter adalah batuan jenis lapisan batuan lapuk atau batuan retakan, dan yang terakhir itu antara 10 hingga tak hingga itu adalah phase basement. Hasil berikutnya adalah model resistivitas 2 dimensi. Nah, dari hasil model resistivitas 2 dimensi ini, kita memiliki 5 line. Nah, pada line ini, pada line pertama, resistivitasnya antara 9,18 ohmmeter hingga 10.133 ohmmeter. Line kedua dari 6,68 ohmmeter hingga 40.441 ohmmeter. Dan line yang ketiga antara 17,7 ohmmeter hingga 7.219 ohmmeter.
Pada ketiga line ini, dalam setiap kedalaman itu memiliki resistivitas yang semakin tinggi. Jadi semakin dalam resistivitasnya semakin tinggi. Nah, di manakah zona aquifernya? Zona aquifernya ditandai dengan warna yang berwarna biru. Sebenarnya bukan zona aquifer juga, pokoknya zona yang memiliki air tanah itu ditandai dengan warna biru atau resistivitasnya di antara 60 sampai 70 ohm meter. Selanjutnya, pada line keempat, line kelima hampir sama dengan line pertama, kedua, ketiga. Line keempat ini rentang resistivitasnya adalah 15,1 ohm meter hingga 20.382 ohm meter, dan line kelima adalah 10,1 ohm meter hingga 19.610 ohm meter. Pada line keempat dan kelima juga, di setiap semakin dalam resistivitasnya semakin tinggi, dan zona aquifer atau zona yang memiliki air tanah itu ditandai dengan warna biru ini, di mana rentang resistivitasnya sekitar 87 atau 119 ohm meter pada line keempat, dan line kelima di 87,7 ohm meter. Interpretasi di daerah penelitian. Nah, berdasarkan 5 titik tes tadi yang sudah saya sebutkan nilai resistivitasnya dengan kedalaman tertentu dan ketebalan tertentu, itu ada 3 litologi, 3 lapisan. Nah, yang pertama itu adalah lapisan lempung atau lempung berpasir. Yang kedua adalah lapisan lapuk atau lapisan retakan, atau dalam bahasa Inggrisnya weather or texture basement. Apakah lapisan itu? Lapisan itu adalah batuan beku yang mengalami rekahan sehingga dapat menjadi salah satu jenis reservoir hidrokarbon. Nah, pada lapisan kedua ini itu juga memiliki adanya material lempung yang diduga sebagai zona aquifer di dalamnya. Dan lapisan ketiga adalah lapisan fresh basement, atau seperti yang saya sebutkan juga di awal, lapisan fresh basement itu berupa lapisan batuan sekis yang ditandai dengan warna abu-abu, memiliki struktur yang foliasi, teksturnya sekistostik, dan terdapat urat kuarsa di dalamnya. Kesimpulan. Yang pertama, survei geolistrik menggunakan FRESH dan IFP ini digunakan untuk mengevaluasi potensi air di daerah basement yang kristalin dan untuk menggambarkan lokasi target untuk lubang bor di area penelitian. Yang kedua, adanya 3 lapisan dalam daerah penelitian dengan kedalaman sekitar hingga 14,1 meter, yaitu lapisan lempung atau lempung berpasir, lapisan lapuk atau retakan dengan material lempung, dan lapisan yang ketiga adalah lapisan fresh basement. Yang ketiga, daerah yang diduga sebagai zona aquifer atau zona aquifer itu bisa kita bilang sebagai lapisan di dalam tanah yang dapat menampung dan meloloskan air, itu adalah lapisan kedua. Nah, lapisan kedua itu tadi kan lapisan lapuk atau lapisan retakan. Nah, eksplorasi dan pengembangan air tanah harus menggunakan atau harus menargetkan lapisan ini untuk mengetahui zona aquifernya. Berarti harus difokuskan dan ditargetkan pada lapisan kedua ini. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Untuk mendapatkan ringkasan dari penelitian ini, saya mengambilnya dari jurnal internasional dari teknik sipil yang berjudul Geoelectrical Investigation for Groundwater Exploration in Crystalline Basement Terrain, Southwest Nigeria, Implication for Groundwater Research Sustainability, yang ditulis oleh Oyeyami, Aizeboika, Olofinade, dan Sanuade. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau banyak yang belum paham. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.